Sunan Ampel. Sunan Ampel, putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi, adalah tokoh Wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampal Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam satu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi Putri Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Suro, Raja Surabaya yang Muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel, kota Surabaya, adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan di tempat lain di Nusantara. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya yang bernama Ali Musada atau Ali Murtado, dan saudara sepupunya yang bernama Raden Hurereh atau Abu Hurairah. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, dalam sejarah dan dakwah Islamiyah Sunan Giri, Imam Rahmatullah bersama ayahnya datang ke Jawa dengan tujuan dakwah Islamiyah, disertai saudaranya yang bernama Ali Murtado dan kawannya bernama Abu Hurairah, putra Raja Campa. Mereka mendarat di Tuban. Setelah tinggal di Tuban beberapa lama sampai ayahandanya wafat, Imam Rahmatullah berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dikawini Raja Majapahit yang masih beragama Buddha. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi adipati Palembang, yang sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah di Palembang. Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan, dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam, karena tidak berani menanggung resiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama. Ia tidak menyatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan menjelaskan bahwa pada waktu Kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari serat Walisana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, mencegah Raden Rahmat kembali ke Campa karena Campa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Koci.
Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Campa, sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik dan dinikahkan dengan perempuan setempat. Babad Ngampel Denta menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Raden Rahmat kemudian diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat pecat tanda di Terung bernama Arya Sena. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya selain dilakukan secara resmi oleh pecat tanda di Terung, juga disertai oleh keluarga-keluarga yang dipercayakan kerajaan Majapahit untuk dipimpinnya. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, karena hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diberi izin tinggal di Ampel disertai keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Dalam perjalanan menuju Ampel dikisahkan Raden Rahmat melewati daerah Pari, Krian, Wonokromo dan Kembang Kuning yang berupa hutan. Di tempat itu Raden Rahmat bertemu dengan Ki Wiryo Saroyo. Menurut sumber lain, Ki Wirajaya yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning yang kemudian menjadi pengikut Raden Rahmat. Sementara menurut Babad Tanah Jawi, sewaktu tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat menikah dengan putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karimah. Dari pernikahan itu lahir dua orang putri, Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah. Selama tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat dikisahkan membangun masjid dan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat sekitar. Demikianlah Ki Bang Kuning yang menjadi mertua Raden Rahmat itu ikut serta mengembangkan dakwah Islam di sekitar kediamannya, terutama melalui masjid yang dibangun menantunya. Oleh karena itu Ki Bang Kuning memiliki putri bernama Mas Karimah. Maka ia dikenal juga dengan sebutan Mbah Karimah, bermakna bapaknya si Karimah. Dengan nama itu, ia lebih dikenal masyarakat sekitar sebagai sesepuh desa, sehingga saat wafat, makamnya dijadikan peziarah oleh umat Islam. Adapun menurut Serat Wali Sana, Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampel Denta, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya bawahan Majapahit bernama Arya Lembu Suro yang beragama Islam. Arya Lembu Suro dikisahkan menempatkan Raden Santri Ali menjadi imam di Gresik dengan gelar Raja Pandita Agung dengan nama Ali Murtala atau Ali Murtado. Setelah itu, Arya Lembu Suro menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel Denta dengan nama Pangeran Katib. Bahkan dikisahkan Raden Rahmat menikahi dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja dari Tuban. Menurut sejarah dalam, Arya Teja dari Tuban menikahi
Putri Arya Lembu Suro dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Itu berarti Nyai Ageng Manila yang dinikahi Raden Rahmat itu adalah cucu perempuan Arya Lembu Suro. Oleh karena terhitung cucu menantu Arya Lembu Suro, maka pada saat Arya Lembu Suro mangkat, Raden Rahmat menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Surabaya. Sebagaimana dikisahkan sumber tertulis seperti sejarah Regen Surabaya yang mencatat bahwa Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya. Berdakwah adalah tugas setiap muslim sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan apa yang bersumber dariku walaupun satu ayat. Itu sebabnya tidak peduli apakah seorang muslim berkedudukan sebagai pedagang, tukang, petani, nelayan, pejabat, atau raja sekalipun memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada siapa saja dan di mana saja. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, usaha dakwah yang dilakukan Raden Rahmat adalah membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan-perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara itu, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat. Lewat hubungan kekerabatan dengan penguasa Surabaya, Arya Lembu Suro, itulah yang pada gilirannya membawa Raden Rahmat pada kedudukan sebagai bupati penguasa Surabaya, menggantikan kedudukan Arya Lembu Suro. Dengan kedudukannya sebagai bupati yang berkuasa di suatu wilayah, gerakan dakwah yang dilakukan Raden Rahmat lebih leluasa, terutama dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Di dalam Babad Tanah Jawi dituturkan sebagaimana dalam upaya memperkuat kekerabatan untuk tujuan dakwah, Raden Rahmat menikahkan Khalifah Husein dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Serat Kanda menyebutkan bahwa Khalifah Husein adalah kerabat Raden Rahmat. Khalifah Husein memiliki saudara bernama Syekh Waliul Islam. Syekh Waliul Islam ini menurut Serat Kanda menikah dengan Retno Sambodi, putri penguasa Pasuruan bernama Lembu Miruda, yang masyhur disebut Panembahan Gunung Bromo. Kerabat Raden Rahmat yang lain adalah Syekh Maulana Gharib yang dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit bernama Mahodara. Usaha dakwah melalui penguatan jaringan kekerabatan lewat pernikahan dilanjutkan oleh Raden Rahmat sewaktu putra-putrinya menginjak usia dewasa. Putri hasil pernikahan dengan Nyai Karimah, putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Murtosiah, dinikahkan dengan seorang santrinya yaitu Raden Paku yang bergelar Sunan Giri. Sementara adik Murtosiah yang bernama Mas Murtosimah dinikahkan pula dengan santrinya yang lain yaitu Raden Patah yang menjadi Adipati Demak. Santrinya yang lain
Raden Kusen, adik Raden Patah, dinikahkan dengan cucu perempuannya yang bernama Nyai Wilis. Di dalam Babad Tanah Jawi digambarkan bahwa selain mengajari murid-muridnya membaca Al-Quran, Raden Rahmat juga mengajari mereka kitab-kitab tentang ilmu syariat, tarekat, dan ilmu hakikat, baik lafal maupun makna. Raden Rahmat digambarkan mencontohkan kehidupan yang zuhud dengan melakukan riyadoh ketat. Berdasarkan sumber-sumber historiografi sebagaimana terpapar di muka, dapat disimpulkan bahwa Raden Rahmat selain mengajarkan ilmu syariat juga mengajarkan tarekat dan hakikat, yang dalam Babad Tanah Jawi naskah Derajat mengajarkan ilmu tasawuf dengan laku suluk menurut ajaran tarekat Naqsabandiyah. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Raden Rahmat saat itu dianggap sederajat dengan para guru suci Siwais yang berwenang melakukan diksha atau baiat yang diberi sebutan kehormatan susuhunan. Demikianlah gelar susuhunan atau sunan yang diperuntukkan bagi Raden Rahmat dalam bentuk susuhunan ampel atau Sunan Ampel, memiliki dua makna yang saling menguatkan satu sama lain. Pertama, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai Raja Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi susuhunan atau Sunan Ampel. Kedua, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat kepada siswa-siswa rohaninya. Usaha dakwah Islam Sunan Ampel yang persuasif dengan pendekatan kekeluargaan dan penuh empati tidak praktis bisa diterima oleh masyarakat yang didakwahi. Babad Tanah Jawi misal menuturkan bagaimana penguasa Madura bernama Lembu Petang mengusir dua orang ulama utusan Sunan Ampel, Khalifah Usen dan Syekh Ishak. Bahkan tak cukup mengusir kedua utusan itu, Lembu Petang dikisahkan telah datang ke Ampel Denta, menyamar dan berbaur dengan santri. Saat salat Isya akan dimulai, Lembu Petang bersembunyi di kulah tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel, ia mendekat dan menikamkan sebilah keris yang sudah dihunus. Namun usaha itu gagal, dan Lembu Petang dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu. Sebagaimana dicatat dalam historiografi dan cerita-cerita legenda Jawa, tokoh Raden Rahmat yang masyhur disebut Sunan Ampel berasal dari negeri Campa. Sebab itu, jejak-jejak tradisi keagamaan Campa Muslim sampai saat ini terlihat pada tradisi keagamaan yang dijalankan masyarakat Muslim tradisional di pesisir utara Jawa yang menjadi wilayah dakwah Sunan Ampel. Setelah kedatangan para penyebar Islam Campa yang dipelopori Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai mengenal tradisi keagamaan Kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100,
dan ke-1000 yang jelas-jelas merupakan tradisi keagamaan yang dibawa kaum muslim Champa. Disebutkan bahwa orang-orang Champa muslim memiliki kebiasaan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga sampai ke 1000 hari. Orang-orang Champa juga punya kebiasaan untuk mentalkin orang mati, melakukan peringatan haul, membuat bubur Asyura pada perayaan hari Asyura, memeriahkan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata sampai saat ini dijalankan sebagai tradisi keagamaan oleh masyarakat muslim di Jawa. Demikian juga dengan perayaan 1 dan 10 Syuro dengan penanda bubur Syuro, tradisi Rebo Wakasan, tradisi Nisfu Sya'ban, paham wahdatul wujud, larangan menyelenggarakan hajat, menikahkan keluarga, pengkhitanan anak, dan pindah rumah pada bulan Syuro, membaca qasidah-qasidah yang memuji Nabi Muhammad SAW dan Ahlul Bait, syiar pepujian yang ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, dan wirid yang diamalkan kalangan muslim tradisional di Jawa adalah hasil pengaruh tradisi keagamaan Champa. Bahkan istilah kenduri pun jelas menunjuk kepada pengaruh Syiah, karena istilah itu dipungut dari bahasa Persia. Kanduri, yakni upacara makan-makan di Persia untuk memperingati Fatimah Az-Zahrah, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruh dakwah Islam Sunan Ampel beserta putra, saudara, menantu, ponakan, dan kerabat serta muridnya tidak diragukan lagi telah memberikan kontribusi tidak kecil bagi terjadinya perubahan sosio-kultural religius pada masyarakat yang sebelumnya mengikuti adat dan tradisi keagamaan Majapahit yang terpengaruh Hindu-Buddha dan Kapitayan. Dalam kebiasaan hidup sehari-hari, misalnya orang-orang Champa lazim memanggil ibunya dengan sebutan emak, sedangkan orang-orang Majapahit menyebut ibu dengan sebutan ina atau ibu. Pengaruh kebiasaan Champa yang lain terlihat pula dalam cara orang memanggil kakaknya atau orang yang dianggap lebih tua. Orang-orang Champa lazim menggunakan sebutan kak atau kang, sedangkan orang-orang Majapahit memanggil kakaknya dengan sebutan raka. Orang-orang Champa memanggil adiknya dengan sebutan adik, sedangkan orang-orang Majapahit memanggil adik dengan sebutan rai. Orang-orang Champa menyebut anak laki-laki kecil dengan sebutan kacoa atau kacung, sedangkan orang Majapahit menyebutnya rare. Pengaruh Champa Muslim tampak juga mempengaruhi ranah kepercayaan masyarakat Jawa terhadap alam gaib dan tahayul. Kepercayaan orang-orang Majapahit terhadap makhluk-makhluk halus meliputi kepercayaan kepada adanya makhluk-makhluk setengah dewa seperti yaksa, raksasa, pisaca, genderwo, buta, kinara, dan lain sebagainya. Sementara itu orang-orang Champa mempercayai berbagai makhluk halus seperti genderwo, kelong wewe, kuntilanak, pocong, tuyul, kalap, siluman, jin Islam, hantu penunggu pohon, arwah penasaran, dan berbagai tahayul yang dalam bahasa Kawi disebut geguan tuhuan, yang bermakna sesuatu yang bersandar pada kicauan burung alias omong kosong. Orang-orang Champa juga percaya terhadap hitungan suara toke.
menyebut harimau dengan sebutan yang atau ong yang bermakna kakek dan sebagainya. Fakta sejarah kemudian menunjuk bahwa kepercayaan campak itulah yang kemudian menjadi arus utama dari sistem kepercayaan penduduk Muslim Jawa pasca Majapahit terhadap tahayul sampai saat ini. Usaha dakwah Sunan Ampel lebih merupakan hasil formulasi kreatif dari tradisi intelektual dan spiritual yang paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam. Hasilnya, semangat dakwah yang terbentuk mampu mempertahankan anasir-anasir lama kapitayan di satu pihak dan melakukan penetrasi sosial kultural religius terhadap masyarakat Hindu-Buddha secara kreatif di pihak lain, dengan memasukkan tradisi keagamaan Muslim campak melalui pendekatan sufisme yang dengan cepat diterima dan diserap oleh masyarakat Jawa. Sekalipun pada usia senjanya, Sunan Ampel sudah menjadi tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat sebagai sesepuh Wali Songo. Namun tidak ada keseragaman yang mencatat kapan tokoh asal campak itu meninggal dunia. Babad ing Gresik menetapkan wafat Sunan Ampel dengan candra sengkala berbunyi ulama ngampel lena masjid, yang selain mengandung makna ulama Ampel wafat di masjid juga mengandung nilai angka 1400 Saka yang jika dikonversi ke tahun Masehi adalah tahun 1479 Masehi. Padahal Serat Kanda mencatat Sunan Ampel wafat dengan candra sengkala awak kali guna iku yang mengandung nilai angka tahun 1328 Saka, yang sama dengan tahun 1406 Masehi. Sementara itu, dalam historiografi lain tidak tercatat sama sekali tahun meninggal Sunan Ampel. Meski tidak ada kepastian kapan tepatnya Sunan Ampel meninggal, namun makamnya yang terletak di samping Masjid Agung Ampel dijadikan pusat peziarahan umat Islam di seluruh Nusantara. Demikianlah usaha dakwah Sunan Ampel lebih merupakan hasil formulasi kreatif dari tradisi intelektual dan spiritual yang paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam. Wallahu a'lam bishawab.